Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Mengapri TV. Pada kesempatan video kali ini ya, kita akan merekomendasikan teman-teman, yaitu 8 pinjol yang gampang cair menurut gua ya. Jadi sepengalaman gua selama melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol-pinjol legal resmi OJK, 8 aplikasi yang akan gue sebutkan ini adalah aplikasi pinjol yang gampang dan juga mudah cair ya. Kalian wajib digarisbawahi 8 pinjol ini adalah pinjol-pinjol legal resmi OJK ya. Jadi buat kalian yang memang memerlukan keuangan, kebutuhan, mungkin kalian ada ekonomi yang harus terpenuhi tetapi kalian tidak memiliki pekerjaan, kalian bisa melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol 8 yang gua rekomendasikan ini. Ya, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan videonya, di sini gua meminta dukungan kepada kalian semua untuk like, subscribe, dan share video ini supaya kita makin semangat untuk membahas mengenai pinjaman online, membahas DC dari pinjol, dan juga membahas mengenai pinjaman online. Semuanya kita akan bahas di channel ini ya. Jadi kalian bisa subscribe terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita langsung aja teman-teman untuk memasuki 8 rekomendasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK yang gampang cair. Oke. Jadi untuk aplikasi yang pertama, di sini kita langsung aja teman-teman, kalian bisa masuk ke dalam Google Play Store ya. Ya, jadi untuk aplikasi pinjol ini kalian bisa langsung aja di search di Google Play Store kalian masing-masing. Aplikasinya ini pinjam duit ya teman-teman ya. Jadi aplikasi ini dari PT Sanford Teknologi Indonesia. Jadi pinjol ini mudah banget cair teman-teman. Intinya data-data kita ini tidak masuk ke Slik OJK ataupun masuk ke kredit macet ya. Intinya mungkin buat kalian yang sedang ingin melakukan pengajuan pertama kalinya, ini kalian bisa gunakan aplikasi pinjam duit KTA Dana Cepat ya. Jadi pinjol ini teman-teman, pinjolnya ini sudah resmi OJK. Kalian bisa gunakan aplikasinya. Dan untuk aplikasi yang kedua yaitu aplikasi dari Uwatas pinjaman dana online. Jadi pinjol dari Uwatas ini sebenarnya semi legal teman-teman ya. Jadi aplikasinya ini tidak sepenuhnya legal, tapi dia ini semi legal ya. Sudah masuk ke daftar yaitu OJK dan juga tidak masuk ke Slik OJK. Tetapi ini wajib waspada juga teman-teman, karena aplikasi-aplikasi yang semi-semi legal ini kita tidak bisa menjamin bahwa aplikasinya tidak bisa mengirimkan data kita ke Slik OJK teman-teman. Jadi aplikasi yang kedua yaitu dari Uwatas pinjaman dana online. Ini mudah banget teman-teman, gua akuin untuk pengajuannya dan juga ACC-nya. Oke. Intinya dalam pengisian data kita benar-benar mengisi data sesuai dengan identitas kita teman-teman ya. Oke, dan untuk aplikasi yang ketiga ada dari Pinjam Yuk teman-teman. Jadi aplikasi dari pinjol Pinjam Yuk ini dari PT Kuwai Kuwai Tech Indonesia ya. Jadi Pinjam Yuk ini juga masih masuk dalam kategori pinjol semi legal ya. Tetapi kita juga wajib waspada juga seperti yang gua katakan tadi. Mungkin kalian dapat rekomendasi dari teman kalian bahwa aplikasi pinjol A nih masuk ke semi legal, tidak bisa memasukkan data kita ke Slik OJK. Kalian jangan percaya teman-teman, karena untuk peraturan terbaru yang tadi gua sudah sebutkan bahwa untuk semua fintech ini diharuskan untuk mengirimkan data ke Slik OJK ya. Yang mungkin buat kalian yang baru ingin melakukan pendaftaran pekerjaan, ini bisa membuat sulit kalian mendapatkan pekerjaan teman-teman ya. Intinya kita memang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan kita dan kita ingin melakukan pembayaran ya, seperti itu teman-teman. Dan untuk aplikasi yang keempat ya, untuk aplikasi yang keempat di sini ada aplikasi dari Singa ya. Singa pinjaman uang online. Jadi pinjol ini juga mudah banget di ACC teman-teman. Intinya dalam pengisian data kalian jangan ada yang diasal-asalkan dan kalian bisa sesuaikan aja dengan identitas dan juga pekerjaan kalian masing-masing. Serta untuk penghasilan per bulan itu kalian bisa masukkan 3 hingga 5 juta rupiah ya. Intinya supaya
kalian ini dikira pekerja tetap, karyawan tetap, dan bisa melakukan pembayaran ataupun cicilan. Oke. Dan untuk aplikasi yang kelima di sini ada aplikasi dari EasyCash ya. Oke, dari aplikasi EasyCash ini juga cukup mudah dan gampang banget cairnya, tetapi ini juga wajib banget di waspadai teman-teman dalam teror dari DC pinjol EasyCash ini. Kenapa gua mengatakan DC pinjol EasyCash ini berbahaya? Ini kalian bisa ini teman-teman ya, bisa tonton video gua di channel ini, kalian bisa lihat aja yang gua membahas mengenai DC dari EasyCash. Apa bahayanya melakukan gagal bayar ataupun kredit macet di aplikasi EasyCash. Intinya cukup berbahaya banget. Tetapi aplikasi yang satu ini menurut gua mudah juga di ACC-nya teman-teman. Oke, di aplikasi yang selanjutnya tadi kita sudah di aplikasi yang keempat ya. Ini kita ke aplikasi yang kelima, ada Kami ya, ada kambing cuy. Ini cukup gila banget menurut gua. Ya cuma emang ACC dari pinjaman online yang bernama Ada Kami ini mudah dan juga cepat. Tetapi kalian wajib juga waspada ya. Waspada. Dan juga kalian jangan pernah melakukan gagal bayar di aplikasi Ada Kami ya. Ya kalau misalkan memang mental kalian kuat ya nggak apa-apa teman-teman. Ya kalau misalkan kalian memiliki mental yang tidak kuat ya, lemah mentalnya, ini cukup dibahayakan sekali untuk melakukan galbay di aplikasi Ada Kami pinjaman uang digital ini. Karena ya dalam penagihannya ya dia menghina, mencaci, dan juga mengintimidasi. Dan untuk aplikasi dari Ada Kami ini juga ada DC lapangannya ya, yang dimana untuk penagihannya pasti akan datang ke rumah teman-teman. Oke, setelah itu di sini ada aplikasi dari Finplus ya. Jadi aplikasi dari Finplus ini juga aplikasi pinjol semi legal ya, yang artinya pinjol ini legal tetapi tidak ada DC lapangannya teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan juga aplikasi dari Finplus ini, untuk ratingnya pun cukup bagus ya, dan sudah diinstal sebanyak 5 juta orang lebih teman-teman. Oke. Dan untuk aplikasi ke-7 di sini ada aplikasi dari ini mah ilegal, ini nggak benar nih, ilegal. Setelah itu mana lagi nih, ilegal, dan Shopee ya. Menurut gue Shopee cukup mudah sih. Intinya kita sudah memenuhi ininya teman-teman. Skornya itu minimal 600 ya. Jadi kalian wajib memenuhi skor untuk melakukan ataupun pembukaan paylater ataupun Shopee pinjamnya teman-teman. Nanti kalian bisa mengajukan pinjaman dan langsung di ACC, hanya memerlukan beberapa detik aja. Dan sampai detik ini ya gue juga masih galbay ya untuk Shopee, tetapi gue akuin teman-teman untuk aplikasi Shopee ini ketika kredit kita ya, kredit yang di poin kredit apa itu ya bahasanya ya, sudah mencapai 600 ya, minimal 600, itu bisa langsung kita melakukan pengajuan pinjaman dan langsung di ACC cuy. Dan untuk aplikasi yang terakhir yaitu aplikasi dari Bantu Saku ya. Jadi pinjol ini juga cepat mudah di ACC teman-teman. Dan intinya buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi Bantu Saku ini, kalian tidak memiliki kredit macet di pinjol lainnya ya. Ya pinjol-pinjol yang sudah gue rekomendasikan tadi 7 tadi, itu juga kalian tidak memiliki kredit macet di pinjol lainnya teman-teman, supaya pinjaman kalian juga cepat di ACC. Karena kalau misalkan kita memiliki riwayat kredit macet itu pasti akan ditolak ya. Oke, jadi di sini teman-teman untuk aplikasi Bantu Saku ini juga pinjol yang semi legal ya, yang dimana dia legal tetapi tidak ada DC lapangannya dari Bantu Saku ini. Kita bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini, dan jika memang mental kita kuat, ya udah kita bisa melakukan gagal bayar di aplikasi ini ya. Dan mungkin itu aja teman-teman untuk aplikasi pinjol yang bisa gua rekomendasikan. 8 aplikasi pinjol yang mudah dan gampang cair ya.
Gue mengatakan 8 aplikasi ini mudah karena menurut pengalaman pribadi gue sendiri melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi 8 pinjol yang gue rekomendasikan tadi memang mudah di ACC. Tetapi dalam artian kita memiliki syarat dan juga ketentuannya ya. Syaratnya kita wajib memenuhi skor kredit dan yang kedua kita tidak pernah memiliki riwayat catatan yaitu kredit macet dan yang ketiga ya kita memiliki yang ketiga kita tidak masuk ke dalam Slik OJK ya. Karena untuk Slik OJK ini ada 5 bagian teman-teman. Call 1, 2, 3, 4, 5 ya. Intinya kita tidak masuk ke dalam call 5, 4, 3 ya. Kayaknya kalau misalkan 2 ataupun 1 ini masih bisa kemungkinan besar di ACC langsung teman-teman ya. Karena kalau call 1 ini rajin bayarnya, kedua ya sedikit-sedikit gitulah ya. Telat tetapi masih membayar gitu teman-teman. Tetapi kalau misalkan udah 3, 4, 5 ini sudah wassalam ya, pasti ditolak ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja rekomendasi pinjol yang mungkin gue bisa berikan dan untuk videonya mungkin cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time.